Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat berkumpul pada rangkaian acara hari ini. Selamat siang dan juga selamat datang kami ucapkan dalam rangkaian acara sosialisasi dan juga konferensi pers Inabayar B2B2G Expo 2026. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua? Acara hari ini dilakukan secara hybrid, yang dimana hari ini bertempat di Startup Hub Gedung Kementerian UMKM Smesco Jakarta dan juga dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mohon izin perkenalkan saya Nanda Fadli yang akan memandu rangkaian acara luar biasa kita pada hari ini. Mohon izin saya untuk menyapa yang terhormat Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Helpi Moraza. Selamat siang Bapak. Yang terhormat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan juga Kebijakan LKPP, Bapak Aris Supriyanto. Selamat siang Bapak. Yang terhormat Deputi Bidang Usaha Kecil sekaligus PLT Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bapak Temi Satya Permana. Para pejabat eselon 1, eselon 2, serta staf khusus menteri di lingkungan Kementerian UMKM, para pejabat eselon 1 dan eselon 2, LKPP, dan juga para pejabat kementerian yang turut hadir maupun mewakili. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia dan Ketua Umum Asian Trade, Tourism and Economic Council, Bapak Budi Harjo Idwansyah. Selamat siang Bapak. Pimpinan instansi pemerintah dari kementerian, kepala dinas seluruh Indonesia, para pimpinan BUMN, BUMD yang hadir atau yang mewakili, ketua asosiasi dan atau yang mewakili dan juga Direktur Utama Smesco Indonesia yang telah mendukung rangkaian acara kita, Bapak Dodi Ahmadsyah. Selamat siang Pak Dodi. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada owner, direktur perusahaan, dan juga tamu undangan serta peserta calon eksibitor yang hadir pada acara siang hari ini yang dimana secara online maupun offline. Serta rekan-rekan media yang hadir pada acara hari ini. Boleh tepuk tangannya dong untuk kita semua. Kegiatan sosialisasi dan juga konferensi pers hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang nantinya pembuka pada kegiatan Inabayar B2B B2G Expo 2026 yang nantinya dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Mei 2026 di Gedung Smesco Indonesia. Kolaborasi nyata antara Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM PP dengan Hipindo melalui kegiatan Inabayar B2B2G Expo 2026 bertujuan untuk mendorong program belanja barang jasa pemerintah untuk produk UMKM, peran swasta serta memperluas akses pasar melalui integrasi dalam rantai pasok nasional. Inabayar B2B2G Expo 2026 berfokus pada penciptaan peluang kerjasama business to business atau B2B dan juga business to government atau B2G yang selaras dengan kebutuhan program prioritas nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian, demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan juga agamanya masing-masing. Kami persilakan Bapak Ibu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama pemutaran teaser Inabayar B2B2G Expo 2026. Selamat menyaksikan.
Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk rangkaian acara kita yang luar biasa ini. Kami juga mengucapkan selamat siang dan juga kepada Bapak Bagus Rahman selaku Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM. Selamat datang Bapak, selamat siang Bapak. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Bagus. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, kami turut mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa kepada Smesco dan juga Indomaret yang telah mendukung rangkaian kita acara hari ini hingga nanti di tanggal 5 sampai 7 Mei 2026. Kita akan mendengarkan sambutan dan juga pemaparan yang akan disampaikan terkait Inabayer B2B2G Expo 2026 yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Hipindo kepada Bapak Budi Harjo Idwansyah. Kami persilakan. Yang terhormat Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Helvi Morasa, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Aris Supriyanto, Bapak Temi Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah, sekaligus PLT Sekretaris Kementerian Usaha Kecil Menengah. Para pejabat eselon 1-2, dalam hal ini ada Pak Bagus Rahman, Deputi Bidang Menengah, ada Pak Patria, Deputi LP, ada juga di sini pejabat kementerian yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Semuanya terima kasih atas kehadirannya. Ada Pak Dodik, terima kasih atas dukungan ruangan dari Smesco, Pak Dirut, juga Pak staf khusus yang hadir hari ini, staf ahli semua. Hari ini sangat bahagia sekali kita bisa berkumpul untuk merayakan yang keempat kalinya. Ya, artinya Inabayer ini sudah 4 tahun dan akan terlaki di bulan 5. Mungkin bisa di presentasinya dikasih lihat sebentar, di nextnya dari presentasinya. Jadi ini sudah kita laksanakan sejak 2023, Pak Wamen. Jadi waktu tahun lalu terima kasih Pak Wamen ikut membuka bersama Pak Menteri. Jadi sudah 4 kali bekerja sama antara Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Hipindo dan Kementerian UMKM dan LKPP didukung Smesco. Nextnya. Nah, kenapa sih kami ini mengadakan ini? Poinnya adalah Pak Wamen, jadi dari kami selaku sektor retail ini membutuhkan barang. Kuncinya sangat simpel ya. Jadi kami membutuhkan barang, makanya kami mengadakan pameran dan juga business matching, pameran produk, talk show, dan yang dipamerkan adalah buyernya. Seperti kemarin Pak Menteri menyampaikan bahwa kami ini adalah gulanya. Gulanya itu ya dari LKPP, ada omset juga, next ya. Dan juga dari, nah ini jadi dari buyer atau off-taker-nya itu adalah Hipindo salah satu off-taker. Kami setahunnya ada omset cukup besar, mungkin sekitar 800 triliun ditambah dengan dari kementerian lembaga, BUMN dan perusahaan lainnya, termasuk Pak Wamen melaporkan bahwa kami juga baru pulang dari luar negeri, mencari buyer dan mencari investor. Jadi kita memang ingin agar ada barang ada di dalam Indonesia. Termasuk di sini ada supplier. Nah, supplier itu adalah yang membutuhkan off-taker, membutuhkan PO, membutuhkan kontrak. Kita harapkan dalam Inabayer ini di tahun keempat bisa para supplier ini mendapatkan PO-PO dan ini adalah momentum yang jangan masuk merek-merek lokal. Ya, merek lokal selama ini kami koordinasi dengan Pak Temi, Pak Bagus, nggak cuman barang-barang UMKM, tapi merek sangat penting, termasuk supplier-supplier yang perlu kita dukung. Nah, ekosistem pendukung sangat penting. Dalam hal ini terima kasih Pak Wamen, ada BRI setiap tahun juga mendukung kami dalam program-program kami, ada mandiri, dan juga ada lembaga sertifikasi, marketplace, dan lain-lain yang mendukung kami, dari termasuk logistik. Dengan adanya ekosistem ini yang paling penting di dalam B2B ini, kita menjalankan amanat daripada pemerintah untuk membantu UMKM. Nextnya.
Nah, kemitraan UMKM dengan sektor pemerintah ini data dari LKPP ya Pak ya, kami menerima dari LKPP naik terus ya, termasuk sempat mungkin di 2025 ini agak ada penurunan karena ada efisiensi. Namun menurut kami ini adalah angka yang sangat besar, UKM mendapatkan angka sampai 247 triliun di LKPP. Nah, ini adalah data yang kami dapat. Untuk nextnya, dengan BUMN juga kami dapatkan ini dari padi ya, jadi ada nilai transaksinya cukup besar 2,4 triliun. Nah, untuk di retail ini kami ada menginisiasi Pak Wamen program belanja di Indonesia aja. Belanja di Indonesia aja ini adalah set 2024 Nataru ada 25 triliun, itu hanya 1 bulan, Lebaran kemarin 32 triliun, ulang tahun Indonesia 29 dan seterusnya sampai terakhir adalah Lebaran kemarin itu mencapai 54,9 triliun. Ini adalah omset dari sektor retail yang membutuhkan UMKM. Nah, untuk itu kami menginisiasi Inabuyer ini adalah untuk mencari supplier. Ya, jadi juga teman-teman ada hadir di online, terima kasih atas dukungannya, para kepala dinas dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu laporan Pak TMI bahwa ini hanya dari beberapa anggota yang melaporkan Pak. Jadi 2025 kami ada 139,4, ini hanya dari kalau nggak salah 10 retail ya, karena banyak anggota belum melaporkan. Jadi hanya dari beberapa anggota saja. Mungkin kita bisa lihat satu video izin testimoni dari salah satu yang diberikan order dari para ini. Silakan bisa dikasih. Melalui Inabuyer B2C Expo ini, kami merasakan banyak manfaat. Salah satunya untuk memperluas jaringan pemasaran dan mendapatkan kontrak kerjasama. Hasil dari Inabuyer, kami mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Duta Sentosa Jasa atau lebih dikenal dengan Mr. DIY, dan alhamdulillah kami dipercayakan untuk PO pertama sebesar 650 juta dan rencananya produk kami akan didistribusikan ke lebih dari 500 gerai Mr. DIY di seluruh Indonesia. Tidak hanya dengan Mr. DIY, saat ini kami juga dalam proses penjajakan kerjasama dengan beberapa perusahaan besar, di antaranya ada Buceri, Esvader, serta Indomart. Dan kami tidak menyangka bahwa dengan kegiatan Inabuyer B2B B2C Expo ini, kami mendapatkan dan menemukan dengan mudah calon-calon buyer, sehingga produk kami semakin banyak dikenal oleh masyarakat, dan tentunya omset usaha kami pun meningkat dengan signifikan. Kami meyakini melalui kegiatan seperti ini, maka daya saing produk UKM Indonesia mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat dijadikan agenda tahunan sebagai bentuk dukungan secara nyata kepada UKM dengan menghubungkan UKM ke dalam rantai pasok perusahaan besar serta pengadaan barang jasa pemerintah dan BUMN. Ya, ini izin Pak Wamen. Ini baru dari satu anggota ya, dan itu yang terupdate udah angkanya puluhan miliar saya cek PO-nya. Artinya diekspor juga Pak dari Mr. DIY ke Thailand, Malaysia. Artinya ini salah satu benefit yang memang kita lakukan survei dan ada video-video lain tapi nggak saya tayangkan. Dan paling penting adalah belanja di Indonesia aja itu program Hipindo yang memang kita mati-matian mencari barang. Dengan bantuan LKPP, pemerintah juga BUMN, kita sudah punya off-taker nilainya mungkin 3.000 triliun Pak. Itu angkanya yang bisa kita lemparkan, kalau bisa diisi oleh dalam negeri, uang berputar. Di Indonesia, dukungan Hipindo di situ. Kami pingin sektor perdagangan dalam negeri di tengah situasi global ini bisa menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya solusi. Ya, dengan adanya kondisi di luar yang begitu, Indonesia harus stabil dan Hipindo restoran kita harus penuh, mal-mal kita penuh, pabrik-pabrik kita harapkan bisa produksi di Indonesia. Kita sebagai retail
teman-teman pemerintah juga pasti akan membeli barangnya dengan adanya peraturan TKDN, peraturan-peraturan lainnya. Next-nya. Nah ini inisiatif baru Pak Wamen izin, ini juga atas arahan kemarin Ibu Sarah waktu kita audiensi dengan LKPP, ada Pak Patria juga. Jadi mendorong keterlibatan UMKM dalam program prioritas nasional. Ya, jadi mendorong UMKM MBG perumahan rakyat sekolah rakyat. Pada saat uang berputar di dalam negeri jumlah besar, itu pasti terjadi daya beli. Ya, jadi pada waktu terjadi daya beli, yang diuntungkan adalah sektor pemerintah dan sektor retail. Kenapa? Yang menopang konsumsi pertumbuhan ekonomi kita adalah belanja pemerintah dan belanjanya ibu-ibu di retail. Jadi bagaimana konsumsi ini tetap kita perkuat GDP-nya dengan uang beredar. Dengan mempertemukan kementerian lembaga langsung ya dengan UKM yang akan ketemu nanti di Inabayer. Ini sejalan dengan PP 7 2021 Permen UMKM 9 2025 yang alokasi 30% area untuk UMKM. Nah itu kami di retail sudah menjalankan termasuk Permendak yang 70 waktu itu bahwa kami memberikan kesempatan di toko-toko kami untuk lokal. Dan mengangkat UMKM Aceh, Pak Wamen, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dalam showcase UMKM Bangkit. Kita harapkan nanti bisa kita bantu UKM-UKM ini nggak hanya dengan bantuan tapi order ya. Jadi order ini paling penting buat pengusaha supaya UKM-nya bisa terus sustain. Nah, semoga ini nanti didukung oleh semua teman-teman untuk kita bisa realisasikan. Next-nya. Nanti ada award juga, jadi award ini tahun lalu juga diberikan langsung oleh Pak Menteri kepada para off-taker, baik kementerian, lembaga yang datanya dari LKP, bagi yang sudah membantu banyak UMKM, dan yang baru adalah tahun ini retail dan BUMN juga akan diberikan award. Nah semoga retail dan BUMN ini nanti juga terlibat beserta dengan para kementerian lembaga sama-sama memberikan order kepada UMKM. Next-nya, tempatnya nanti tanggal 5-7 Mei, Gedung Smesco, di sini juga. Nah di sini mungkin penutupnya adalah, ini adalah event berkumpulnya semua off-taker dan juga harapan kami semua supplier bisa hadir. Dan terakhir Pak Wamen nanti mohon arahan juga, karena ini udah tahun keempat, semoga ini nanti bisa dijadikan event ini benar-benar tadi adalah mendorong perekonomian Indonesia sampai Indonesia Emas 2045, 9% pertumbuhan. Dengan konsumsi kita perkuat dan produksi produk lokal kuat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Harjo. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Supriyanto selaku Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan juga Kebijakan LKPP. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Izin Pak Wamen membacakan amanat dari Ibu Kepala LKPP yang tidak bisa hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Buddha, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pak Helvi Moraja. Yang kami hormati Pak Budi Adri Idwansah sebagai Ketua Umum Pindu. Yang kami hormati Bapak Ibu pelaku usaha dan asosiasi dan Bapak Ibu sekalian dari pejabat di Kementerian UMKM serta pejabat di LKPP. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Budi, dukungan pemerintah itu seperti apa begitu ya. Tentunya pemerintah dalam hal ini LKPP sebagai lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang diamanatkan untuk menyusun regulasi pengadaan, tentunya sangat mendukung bagaimana pengembangan pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, sebagai gambaran untuk sekalian bahwa di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, kalau tadi Pak Budi sampaikan itu
30% untuk UMKM begitu ya. Padahal kalau di kami 40% Pak Budi. Jadi kalau kemudian belanja pemerintah itu rata-rata 1.000 triliun per tahun gitu, ada sekitar 400-an juta, 400-an triliun yang kemudian diamanatkan untuk dibeli oleh KL maupun Pemda. Bapak sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan kick off dan sosialisasi Inabayer B2B2G Expo 2026 pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 di Gedung Smesco. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang kami hormati, ketika kita membahas penguatan ekonomi nasional, perhatian kita kerap tertuju pada investasi skala besar, industri besar, ataupun proyek-proyek strategis nasional. Namun, penting untuk kita sadari bahwa kekuatan utama perekonomian Indonesia justru bertumpu pada jutaan pelaku usaha mikro kecil dan koperasi yang setiap hari menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Sebagai gambaran, hingga tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 60 juta unit usaha. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM mendominasi usaha nasional menjadi fondasi utama perekonomian kita. Tidak hanya dari segi jumlah, UMKM juga memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, di mana sekitar 97% tenaga kerja nasional atau lebih dari 119 juta orang bergantung pada sektor ini. Angka ini tentunya menunjukkan betapa besar peran UMKM dalam menopang perekonomian bangsa. Potensi besar tersebut perlu kita terus dorong agar semakin terhubung dengan berbagai peluang pasar, termasuk pasar belanja pemerintah yang nilainya mencapai 814 triliun berdasarkan data pada Sistem Informasi Umum Pengadaan pada tahun 2026. Dan juga lebih dari 356 triliun rupiah dari pasar belanja pemerintah diperuntukkan bagi UMKK. Ini peluang yang sangat besar tentunya bagi UMKK. Kalau tadi tujuan Inabayer temukan antara supplier dan kemudian buyer begitu ya. Kalau kami pemerintah tentunya selain menyiapkan regulasi, juga kemudian kami menyiapkan platform pasar pengadaan pemerintah begitu ya. Di sana Bapak Ibu sekalian sebagai supplier maupun pembeli bisa berinteraksi karena di sana banyak sekali barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Apalagi tadi disampaikan di awal oleh Pak Budi tadi, saat ini program-program prioritas pemerintah luar biasa banyak dan luar biasa besar begitu ya. Ada program-program MBG, ada program nelayan nasional, ada program KDKMP, ada program sekolah rakyat dan sebagainya, yang semuanya itu membutuhkan material, membutuhkan jasa, yang itu tentunya harus bisa dipenuhi oleh pelaku usaha lokal begitu ya. Nah ini peluang besar yang kemudian kita harus bisa kita manfaatkan sendiri sehingga tadi kalau kemudian uang dari kita kemudian kita bisa berdayakan untuk pelaku usaha lokal, maka dampaknya tentunya akan luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi. Angka yang besar ini menunjukkan perkembangan yang positif dan tentunya merupakan peluang yang sangat besar bagi lebih banyak pelaku usaha untuk masuk dan berpartisipasi dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini pengadaan barang jasa pemerintah memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Pengadaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, tapi juga tujuannya adalah satu, untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan industri dalam negeri. Sehingga tadi kalau kemudian disampaikan oleh Ketua Umum HIPindo bahwa industri maupun supplier maupun penyedia material yang bisa kita dorong, dan industri dalam negeri kemudian juga tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan UMKM tentunya.
Yang kedua itu tentunya dalam hal ini bisa memperkuat rantai pasok nasional. Kalau kemudian saat ini dengan dinamika geopolitik yang sangat dinamis begitu ya, banyak sekali rantai pasok kita terganggu karena sebagian besar masih mengandalkan rantai pasok dari luar negeri. Begitu. Namun kalau kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar dari pemerintah tadi bisa disediakan oleh industri dalam negeri, rasanya tidak akan mengganggu rantai pasok yang secara keseluruhan begitu. Ini yang kemudian perlu dijaga untuk keberlanjutan perkuatan rantai pasok nasional tadi. Kemudian yang ketiga tentunya kalau kemudian industri tumbuh, kemudian rantai pasoknya terjaga, tentunya ini juga akan menumbuhkan lapangan kerja yang sampai saat ini yang masih menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian pengadaan belanja pemerintah itu bisa kemudian membuka juga menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau tadi kemudian pelaku usahanya dari dalam negeri, supplier dari dalam negeri, tentunya dengan kebutuhan yang besar akan bisa menambah kapasitas produksi, bahkan kemudian juga bisa mengundang investor-investor untuk kemudian bisa menanamkan investasi di Indonesia. Tentunya dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang terhubung dengan sistem pengadaan pemerintah, maka belanja pemerintah dapat semakin optimal. Kalau makin banyak pilihan, maka kemudian hasil yang didapatkan pemerintah tentunya juga akan lebih optimal lagi. Harganya akan lebih optimal, kualitasnya juga akan optimal lagi, layanannya juga kemudian akan optimal lagi. Dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, upaya memperkuat partisipasi pelaku usaha dalam pengadaan pemerintah juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, khususnya dalam mendukung 17 program prioritas Presiden dan 8 program hasil terbaik cepat atau quick win. Program tersebut memang dirancang untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dalam waktu yang relatif cepat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dengan skala program yang besar dan tersebar di berbagai sektor, mulai dari struktur, ketahanan pangan, industri nasional hingga peningkatan layanan publik, tentunya membuka peluang yang sangat luas bagi pelaku usaha untuk terlibat sebagai penyedia barang jasa. Disinilah saya kira tepat untuk kemudian kegiatan Inabuyer B2B2G Expo menjadi sangat relevan dan strategis. Melalui konsep B2B, B2G, kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang pameran produk, tapi menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha dengan kebutuhan belanja pemerintah sekaligus membuka akses terhadap peluang pasar yang lebih luas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai informasi, kami di LKPP itu mewajibkan KLPemda seluruh Indonesia untuk kemudian mengumumkan rencana pengadaan setahun ke depan itu apa saja. Di seluruh Pemda ada 500 sekian kabupaten kota provinsi, kemudian KLPemda itu setiap tahun diwajibkan mengumumkan mengadakan apa kebutuhan. Nah, di sana Bapak sekalian sebagai supplier, sebagai industri begitu ya, bisa memanfaatkan informasi tadi ya. Apa saja yang sering dibutuhkan oleh pemerintah bisa mulai dipersiapkan gitu. Kalau kemudian tadi ada program-program prioritas yang sedemikian besar, tentunya membutuhkan alat, membutuhkan material, membutuhkan barang untuk kemudian memenuhi kebutuhan pemerintah. Bapak sekalian, sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam perumusan dan pengembangan kebijakan pengadaan, LKPP memandang kegiatan Inabuyer sebagai inisiatif yang sangat positif, ya, dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Ini kami selalu mendukung tentunya Pak Wamen, Pak Budi, terkait inisiasi-inisiasi baik dari swasta maupun dari pemerintah, bila mana kemudian tujuannya adalah bagaimana memberdayakan UMKM dan kemudian meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Karena hal ini sejalan dengan tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini LKPP menjalankan peran strategis sebagai bentuk dukungan yang pertama
bagaimana memperkuat konektivitas antar pelaku usaha dengan pasar pengadaan pemerintah, sehingga produk dan jasa dari pelaku usaha nasional memiliki peluang yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Bapak sekalian, kalau kemudian kita sekarang sering mendengar program sekolah rakyat gitu ya, di mana kemudian murid itu dibuat dalam satu asrama membutuhkan seragam, membutuhkan peralatan sekolah, membutuhkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan murid, itu cukup besar nilainya begitu ya. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan tadi harusnya itu bisa dipenuhi oleh pelaku usaha dalam negeri. Yang kedua, menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan kebijakan dan sistem pengadaan pemerintah agar pelaku usaha memahami mekanisme partisipasi yang transparan dan akuntabel. Nah ini Pak Wamen dan Bapak sekalian, memang para pelaku usaha ini memang sebagian masih belum paham terkait dengan bagaimana cara untuk berjualan ke pemerintah. Nah bagaimana pasar pengadaan pemerintah itu seberapa besar. Nah ini kami juga sering mengadakan sosialisasi, baik itu online maupun offline begitu. Dan kemudian juga bisa dibuka di YouTube kanal-kanal kita untuk melihat bagaimana probis belanja pemerintah. Bagaimana menayangkan produk di katalog. Bagaimana kemudian peraturan-peraturan yang kemudian mensupport pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga, mendorong optimalisasi penggunaan platform pengadaan digital seperti katalog elektronik dan berbagai sistem berbasis elektronik lainnya. Kalau di luar sistem katalog ada sistem pengadaan secara elektronik untuk yang tender, pengadaan langsung dan sebagainya. Yang memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produk dan jasanya kepada pemerintah tentunya. Nah saat ini probis untuk penayangan di katalog juga sangat mudah Pak Wamen begitu ya. Ketika pelaku usaha khususnya mikro kecil itu sudah memiliki izin usaha dan kemudian barangnya kemudian cocok dengan toko yang ada dalam katalog, maka boleh menayangkan secara mandiri begitu ya. Selain itu, LKPP juga terus berupaya membangun ekosistem pengadaan yang lebih inklusif sehingga semakin banyak pelaku usaha dalam negeri dapat terlibat tumbuh dan berkembang melalui pengadaan pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan kick-off dan sosialisasi Inabayar B2B 2G 2026 ini, kami di LKPP berharap semakin banyak pelaku usaha yang dapat melihat dan memahami besarnya peluang pasar pengadaan pemerintah. Pasar pengadaan pemerintah itu sekarang sudah sedemikian transparan, Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari manapun, ya siapa beli apa, berapa, begitu ya, bisa diakses oleh siapapun. Sehingga ini juga kemudian bisa membuat begitu ya, industri bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan pemerintah. Selanjutnya kami meyakini bahwa semakin luas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengadaan pemerintah, tentunya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha, tapi juga oleh masyarakat secara luas melalui peningkatan kesejahteraan penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi nasional. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua, baik itu pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, dan siapapun gitu ya, serta berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi bangsa. Terima kasih, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu dari Bapak Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. Kepada Bapak Helvi Moraza, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Kepala LKPP yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Ini jantungnya LKPP. Bapak Muhammad Aris Suprianto ya Pak ya. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Bapak Patria Santosa. Selamat datang di Smesco Pak. Nah ini apa yang sebutan untuk Bapak ini nih? Pejuang ekosistem UMKM. Ketua Hipindo Bapak Budi Adjo Idwansa. Kenapa saya katakan demikian? Karena upaya yang dilakukan oleh Hipindo selama ini itu getar, efek dominonya itu sanggup memperkuat ekosistem UMKM. Karena siapapun yang berada di posisi pameran itu pasti ada rantai pasoknya dan itu sampai ke ultramikro. Terima kasih Pak Budi. Yang saya hormati para perwakilan Kementerian Lembaga, Kepala Dinas BUMN, Himbara, dan Asosiasi Penggiat UMKM yang hadir secara langsung maupun daring. Tentu saja saya tak lupa mengucapkan salam hormat kepada para deputi, para staf ahli, para staf khusus, eselon 1, eselon 2, dan para pejabat terkait di Kementerian UMKM. Sebelum saya mulai acara yang penting dan membawa berkah kepada UMKM Indonesia ini, izinkan saya berpantun. Ke Jakarta jangan lupa mampir ke Cikini. Cakep. Mampir ke Cikini melewati Semanggi. Cakep. Mari kita mulai kick off Inabayar hari ini. Perkuat kemitraan UMKM berdaya saing tinggi. Hadirin yang saya hormati, tentu saja kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul siang ini di tengah hiruk pikuknya isu-isu. Saya yakin yang hadir di sini termasuk yang daring, itu hanya satu keinginan, yaitu bagaimana upaya kita untuk peningkatan kesejahteraan, baik lingkungan, bangsa, negara, termasuk kesejahteraan diri kita. Dan dalam kesempatan ini, kita bersama-sama hadir dalam kegiatan sosialisasi dan konferensi pers Inabayar B2B to G Ekspor 2026 pada hari ini. Ini sudah seperti pengakuan Pak Budi tadi, sudah 4 kali. Di zaman rejim Pak Maman di Kementerian UMKM sudah 2 kali. 2 kali dengan ini Pak ya. Nah di Pak Teten 2 kali, di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan tentu saja kami memberikan apresiasi kepada Hipindo yang berkolaborasi dengan Kementerian UMKM, LKPP, dan Badan Pengaturan BUMN atas penyelenggaraan kegiatan ini. Yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Mei 2026 bertempat di Gedung Smesco Jakarta, di gedung sebelah. Merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk 4 kali. Sebagai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong agar UMKM masuk dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, rantai pasok BUMN dan usaha besar, serta memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk, daya saing, dan kapasitas usahanya. Pada tahun 2025 yang lalu, yang juga kami membuka bersama Bapak Menteri, dan terus kami pantau, dan Pak Budi ini rajin, pagi laporan, siang laporan, ya kan? Sampai ada posisi 1,8 aja, itu Pak Budi itu udah resah. Karena itu pencapaian tahun sebelumnya. Ya kan, saya ingat banget, saya diteleponin terus. Nah ini menandakan kepedulian semua pihak. Tentu saja ini adalah arahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, semua kita harus berkolaborasi. Kalau kita sepakat ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Nah, pada tahun 2025 lalu pelaksanaan kegiatan Inabuyer mencapai 6.298 visit yang terdiri dari 1.659 buyer, baik dari swasta maupun BUMN, 2.787 supplier, 1.852 lainnya, dengan menghasilkan potensi kerjasama sebesar 2.193 miliar. Ini tercapai nih, target malah melebihi lagi. Nilai tersebut naik sebesar 38,68% dari tahun 2024, sekitar 1.581 triliun. Bapak Ibu yang kami hormati, sepanjang tahun 2025 ekonomi global penuh ketidakpastian, yaitu proteksionisme meningkat, perang dagang kembali muncul, perdagangan terfragmentasi, dan kebijakan moneter negara maju yang berubah menghambat pemulihan ekonomi. Meski tumbuh negara berkembang menjaga stabilitas dan momentum. Ekonomi Indonesia 2025 tetap kuat dengan pertumbuhan 15% dan 5,39% kuartal keempat year on year. Didorong oleh pemerintahan domestik, investasi, belanja pemerintah, ekspor stabil, serta dukungan kebijakan fiskal. Namun demikian, tantangan besar masih membayangi sektor UMKM. Menurut Apindo, hanya sekitar 4,1% UMKM Indonesia yang telah mampu masuk dalam rantai pasok global. Angka yang jauh tertinggal dibanding Vietnam 20% dan Malaysia 46,2%. Di sisi lain, berdasarkan data terbaik, kemudahan berusaha Indonesia masih stagnan di tingkat 73 dari 190 negara. Memperlihatkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dalam regulasi dan iklim usaha. Inilah tugas UMKM yang dibantu oleh LKPP. Pemerintah terus berkomitmen memperkuat keberpihakan terhadap pengusaha lokal melalui kebijakan seperti kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P32N, optimalisasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, tentunya dengan pembatasan produk impor dan program Inabuyer B2B2G ini adalah salah satu infrastruktur yang kami nilai baik, sangat baik, konsisten, karena bisa melaksanakan acara ini sampai detik ini. Kegiatan Inabuyer ini mencakup pameran, business matching, talk show, workshop, menjadi momentum membangkitkan produk lokal dan mendorong kemitraan UMKM lintas sektor. Dengan dukungan Kementerian UMKM dan Kementerian lembaga lainnya bersama usaha besar serta BUMD dan BUMN. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat UMKM rantai pasok dan penggunaan produk dalam negeri, sehingga meningkatkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan, dan daya saing nasional melalui acara Inabuyer ini. Arahan Pak Menteri. Nah, arahan dari saya. Saya tentu saja berterima kasih. Bapak dari Pak Budi, dari LKPP membantu kami, karena ini adalah bagian dari dua tugas pokok kami, yaitu perbanyak akses permodalan dan memperbanyak akses pasar. Nah, akses yang jembatan di antara dua kesulitan kita. Pertama adalah persaingan global. Yang kedua, peningkatan dan komitmen bersama untuk pemakaian produk dalam negeri. Dan itu bisa terjembatani sekaligus dengan acara Inabuyer ini. Yang tadi saya diskusi sama Pak Budi, ada juga pembeli dari luar, melakukan business matching, termasuk kemampuan penyerapan dari lokal, apakah itu belanja pemerintah, belanja BUMN, atau belanja swasta.
Tapi di balik itu, saya seperti biasa turun ke bawah, ada satu hal yang perlu kita cermati. Kementerian UMKM dalam hal ini jelas pembinaannya bahwa ada misi untuk kembangkan UMKM. Itu ada dua kata. Menumbuhkan itu adalah merancang wirausaha baru. Dan itu tidak gampang. Bagaimana merubah mindset orang yang tadinya hanya jadi pencari kerja, kemudian mempunyai nilai, mempunyai bakat entrepreneur. Kemudian kami bina lagi. Jadi usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Untuk siap disandingkan dengan pengusaha besar. Nah, apa yang kami takutkan Pak Budi? Ketika kita juga ingat pengawalan sewaktu terjadinya business matching dan deal. Orang-orang yang kami jadikan tadi pengusaha mikro bisa berubah seketika jadi pekerja, Pak. Kenapa? Karena kelemahan kita UMKM ini agak sulit memahami perjanjian kerja. Yang ujungnya pengusaha UMKM kita di sektor mikro dan ultra mikro menyerahkan diri sepenuhnya kepada pengusaha off-taker-nya. Yang akhirnya laba mereka ditakar hanya untuk kebutuhan hidup. Bukan untuk peningkatan modal, keterampilan, mutu, sehingga dia bisa eksis di jadi UMKM, dan ketika kami lakukan pendampingan dan pembinaan, mereka bisa naik kelas. Karena Pak Prabowo jelas memerintahkan kami untuk menimbulkan semangat kewirausahaan, memberi fasilitas ketika mereka jadi posisi UMKM, kemudian siap mengantarkan mereka untuk persaingan global sebagai naik kelasnya. Itu clear, perintah itu clear. Jadi, ya kebetulan pembinaan dan pengembangan UMKM itu adalah tugas pokok kami. Dan kami tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap penyelenggaraan Inabayar, berterima kasih kepada Hipindo, berterima kasih kepada LKPP, berterima kasih kepada Himbara dan asosiasi-asosiasi penggerak UMKM ini. Yuk kita kawal bersama-sama. Jangan sampai entrepreneur kita kemudian jadi pekerja kembali. Kalau itu terjadi, ya itu sama aja kita tidak ada kemajuan dan tidak ada produktivitas dan kinerja kita sendiri. Itu saja harapan dari kami. Saya akhiri dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih dan rasa hormat pada semua. Dan semangat untuk UMKM Indonesia. Ingatlah, Bapak Ibu sebagai UMKM tidak berjalan sendiri. Semua pihak mendukung Bapak Ibu untuk tumbuh berkembang dan naik kelas. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pi atas sambutannya yang telah mohon izin sebelumnya Bapak telah hadir di tengah-tengah kita staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial Bapak Majen TNI Rionardo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Boleh tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon izin. Oke, Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki sesi Q&A yang dimana sudah ada 3 narasumber hebat kita yang di depan ini. Jadi Bapak Ibu boleh, kalau ada yang ingin bertanya, boleh diangkat tangannya, nanti akan dihampiri oleh panitia. Yang pastinya pertanyaannya seputaran mengenai Inabayar. Seperti itu. Boleh kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan? Silakan. Boleh di sisi kanan, di sisi kiri, ada yang mau bertanya? Atau yang di depan-depan Bapak Ibu sekalian? Boleh nih, mumpung di depan sudah ada 3 narasumber hebat kita nih. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait Inabayar boleh banget untuk mengenal lebih lanjut nih. Terkait Inabayar itu seperti apa dan lain-lainnya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga tim media. Kalau ada yang ingin bertanya silakan untuk bertanya.
Oke, mohon izin Bapak Helvi dan juga Bapak Aris dan juga Bapak Budi Harjo. Sembari kita menunggu Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, saya ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan ke Bapak-Bapak sekalian nih Bapak. Yang pertama nih Bapak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan terkait Inabayar B2B 2G Expo 2026 ini Bapak ya. Pertanyaan pertama saya, bagaimana cara mendapatkan kesempatan nih untuk melakukan business matching bersama dengan para buyer, apakah ada kriteria khususnya Bapak? Mungkin boleh nih. Boleh silakan Bapak Budi Harjo atau Bapak Aris, Bapak Helvi kami persilakan. Ya, izin Pak Wamen. Jadi untuk business matching kan berarti kesempatan untuk mendapatkan order, itu silakan mendaftar aja di website atau di sosmed dan datang kalau bisa hadir. Walaupun nanti memang rencana dengan Pak Deputi ada follow up online ya. Jadi ada online business matching maupun offline, tapi kalau di Indonesia ini kayaknya kalau nggak megang sampel gitu ya, jadi yang beli juga nggak yakin gitu. Mendingan datang aja di Smesco, 3 hari juga cukup waktunya, Selasa, Rabu, Kamis. Silakan ketemu sama buyernya dari pemerintah ada, dari swasta, BUMN kumpul semua. Jadi saya dengar juga banyak Pak BUMN sudah confirm untuk buka stand buyernya. Jadi pengen beli barang dan juga ada BUMN yang menawarkan barang. Jadi binaan UMKM-nya. Jadi itu silakan datang aja dan tidak ada kriteria. Ini berlaku untuk tadi arahan Pak Wamen dan kami siap brand-brandnya itu dibawa. Jadi kita akan dukung brandnya. Jadi UMKM itu harus punya brand. Kalau udah punya brand, mohon maaf Pak, tidak jadi pekerja lagi. Jadi bos, karena punya brand gitu Pak. Makasih Pak. Oke, kalau dari saya, ini deputi kami kan sudah bekerja semua. Mereka ada list UMKM yang mau naik kelas dan list UMKM existing yang sudah dipantau, dibina, didampingi dengan baik. Nah itu tentu saja deputi dan kami akan sosialisasi, akan bekerja dan melakukan undangan terhadap hal tersebut. Saya rasa begitu juga di BUMN, ada rumah produksi BUMN. Nah kemudian kami juga di daerah ada, tentu saja ini tersosialisasi. Apalagi kalangan perbankan, Himbara, mereka punya binaan masing-masing. Nah kita berharap sebanyak mungkin ini memang ajangnya uji kompetensi produk, ya kan? Kemudian konsistensi terhadap itu karena saat ini persaingan UMKM itu sangat tinggi, apalagi ditambah dengan platform digital. Di beberapa tempat saya katakan bahwa UMKM Indonesia itu punya kelemahan, ya. Saya dalam hal ini mencoba beberapa hal yang seperti kata Pak Prabowo, kalau ingin maju kita harus berani mengkoreksi diri kita sendiri. Ada 4 hal yang menjadikan kelemahan UMKM kita. Pertama, masalah loyalitas terhadap konsumen, ya kan? Kita harus, kalau kita sudah deal, kita jaga itu kesepakatan yang ada. Nah, termasuk masalah integritas. Terkadang UMKM kita begitu dapat kontrak pertama, oke. Kontrak kedua oke. Kontrak ketiga mulai diturunin. Mutunya lah, kemasannya berantakan, kemudian kiswenya nggak jalan. Nah ini harus dirubah. Kemudian ada hal disiplin. Nah orang luar itu atau customer dalam negeri pun, mereka kan punya schedule atau time limit produksi juga, ya kan? Mereka mengadakan pembelanjaan, otomatis mereka sudah melihat prosesnya seperti apa dan batas maksimal pengiriman berapa. Nah, inilah kadang kita lalai, disiplin nggak ada. Faktor loyalitas, integritas atau kejujuran dan disiplin. Sampai titik itu aja kita belum tentu sukses. Karena persaingan global begitu tinggi, ada unsur yang keempat, inovatif. Jadi kita berharap kepada UMKM juga mengadakan inovasi-inovasi produk. Ya kan? Produk suasana atau hobi masyarakat yang lalu berada di fashion, sekarang boleh dibuktikan, udah agak berubah ke kuliner. Orang habis-habisan Pak,
Sekarang nongkrong hanya ngabisin duit untuk makan ngopi lagi. Ya kan? Beli baju udahlah nanti tukar cari lebaran. Kalau dulu udah ada istilah masyarakat itu binmas, biar indak makan asal steady. Ya kan? Makan ditahan yang penting beli baju. Nah, sekarang berubah. Nah, disitulah ketika itu terjadi, apa artinya? Pengusaha fashion harus melakukan inovasi. Nah, kami di Kementerian UMKM bukan sekedar mengembangkan, menaik kelaskan, ada faktor satu lagi yang tidak kalah pentingnya, sustainable, berkelanjutan. Jangan hari ini bapak-bapak jadi bos, besok tahu-tahu udah jadi Tarzan lagi. Nah, makanya kami juga sangat ketat kepada Himbara, Pak. Kami mengadakan pantauan KUR itu di beberapa regional. Di situ kami berusaha mengumpulkan informasi dari pelaksana KUR, kemudian dari penikmat KUR, penerima manfaat, yaitu UMKM. Ini harus banding karena kalau tidak terjadi perang isu. Perang isu ini juga dimanfaatkan oknum-oknum di tingkat yang terlibat di sistem KUR itu sendiri maupun di tingkat pengamat yang tugas mereka juga melakukan kontrol sosial. Nah, sehingga apa tudingan selama ini bahwa orang bank itu sulit ngurus kredit, itu terbantahkan ketika kami itu informasi yang ada seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, termasuk masyarakat juga yang cenderung menganggap KUR itu sebagai hibah, mati juga Himbara, Pak. Karena Himbara itu mengumpulkan dana masyarakat untuk dilempar ke kegiatan produktif masyarakat. Nah, kalau masyarakat di sisi kanan menganggap itu hibah, nah bagaimana di kiri? Wah, duit kita nggak kembali. Kacau juga negara ini. Jadi itulah kata Pak Presiden. Kita bangsa udah saatnya untuk disiplin. Kita sebagai bangsa udah saatnya harus bekerja sama. Kita gali semua potensi termasuk sumber daya yang ada. Bagi birokrat, bersihkan dirimu sebelum dibersihkan. Jelas, clear. Nah, kami berharap di sini, termasuk ke Pak Budi, tanpa mengurangi rasa hormat, yuk sama-sama kita juga mendampingi dan mengawasi agar buyer-buyer kita jangan di kepalanya mengakusi rantai pasok. Nanti apa yang kami bina ini semua berantakan juga, usahanya bangkrut, terus dia jadi pekerja lagi. Berikan juga lah harga yang pantas di satu sisi untuk ketahanan modal mereka, di satu sisi untuk menjaga sustainable usaha. Karena siapapun pengusahanya, tanpa supporting ekosistem yang baik, ujungnya dia pun akan hancur. Saya rasa itu dari saya. Untuk Bapak Haris ada tambahan Bapak? Boleh silakan Bapak. Sedikit saja Mas, syarat-syarat, rasanya Pak Bu paham ya. Ya kami pandang Inabayar ini suatu yang potensial sekali begitu ya. Karena nanti di sana juga akan hadir pembeli, kemudian penjual, termasuk rantai pasok. Nah kami dari LKPP juga tentunya akan memberikan layanan semacam coaching gitu ya. Kalau aturan untuk pengadaan itu seperti apa, kami akan buka nanti Pak Budi, Pak Wamen, untuk mendukung program Inabayar yang keempat ini Pak, keempat ini. Ini akan lebih sukses dari yang sebelumnya. Nah ini potensi ini mohon dimanfaatkan betul karena sekali lagi kebutuhan pemerintah itu luar biasa besar dan luar biasa beragam. Apalagi saat ini kemudian Bapak Presiden memiliki program-program prioritas yang luar biasa banyak juga. Ini potensi yang mohon dimanfaatkan betul pada forum Inabayar ini. Sehingga tadi Pak Wamen sampaikan bisa naik kelas gitu ya. Tidak kemudian hanya menjadi mikro terus,
tapi kemudian bisa menjadi level kecil, kemudian menengah dan sebagainya. Itu saja Mas dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya boleh silakan. Ada yang bertanya Bapak, silakan. Boleh dibantu tim panitia. Dan juga untuk teman-teman yang hadir secara online yang ada di Zoom meeting, boleh banget nih untuk bisa memberikan pertanyaan di kolom chatnya. Bapak boleh dikenalkan dulu namanya, dari mana dan juga pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya biasa dipanggil Jai dari Badan Gizi Nasional. Izin Pak Wamen. Kebetulan kami sangat merasa terhormat sekali diundang acara yang sangat penting ini. Mungkin ada pertanyaan sedikit dari kami yang mewakili BGN. Terkait dengan business matching, ini sudah banyak sekali pertanyaan dari SPPG di daerah ya. Karena saat ini kebutuhan bahan pangan gitu ya, itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi ini mulai terjadi kelangkaan gitu ya bahan pangan di daerah-daerah. Nah ini alangkah alangkah baiknya jika memang ini kita fasilitasi bahwa di daerah-daerah itu sudah ada UMKM yang siap memasok terkait dengan kebutuhan SPPG. Nah, tapi ada beberapa tantangan. Yang pertama, bahwa kedepannya pasok ini harus memenuhi beberapa ketentuan. Ya. Yang pertama dari segi kehalalan. Harus kan sekarang sudah mulai digencarkan untuk sertifikasi halal. Ada dua yang reguler sama yang self declare gitu ya. Bagi UMK yang mikro dan kecil itu dibolehkan self declare yang saat ini gratis ya, bisa mendaftar ke BPJPH. Sedangkan untuk yang menengah gitu ya, itu memang harus reguler, artinya harus uji lab dan seterusnya. Nah ini kedepannya itu UMKM produknya jika ingin masuk SPPG harus ada logo halalnya gitu ya. Tidak mesti harus yang berbayar, bisa juga yang self declare gitu ya, bagi yang mikro dan juga yang kecil. Kemudian syarat yang kedua, kalau bisa memenuhi juga standar keamanan pangan. Izin Pak Wamen. Barangkali ini bisa juga ada semacam kalau di kementerian itu biasanya ada namanya NKV. Untuk kalau misalkan ada produk hewani gitu ya, nomor kontrol veteriner gitu ya, atau juga CPIB gitu ya, cara pengelolaan ikan yang baik terusnya. Barangkali ini juga bisa dipenuhi, tapi saat ini belum wajib sih. Yang wajib baru yang halal gitu ya. Dan, yang tantangan yang paling berat adalah dari kuantitas, kualitas, dan juga kontinuitas. Karena kan ini setiap hari Pak Wamen ya. Barangkali kami izin bertanya, apakah dimungkinkan ke depannya ada platform khusus Pak Wamen terkait dengan ini, barangkali juga terintegrasi dengan Kementerian Koperasi. Karena kan barangkali SPPG itu bisa klik gitu ya. Jadi mereka tahu di wilayah mereka tuh UMKM-nya mana aja gitu ya, KDMP yang mana aja yang bisa mereka dapatkan supply chain-nya gitu ya. Ini saya rasa ini kebutuhan yang agak mendesak ya, karena SPPG sudah mulai kewalahan cari bahan pangan gitu ya. Sudah mulai ini. Jadi kalau ada itu ya, kemudian juga apakah dimungkinkan juga acara seperti ini juga dilaksanakan di daerah-daerah gitu, di tingkat kabupaten kota, karena ini sifatnya business matching, mempertemukan antara yang membutuhkan ya demand dengan supply gitu Pak. Izin ini terima kasih banyak Pak Wamen. Oke, terima kasih Pak Jai, kami persilakan. Izin Pak, ini yang ditanya ya kerjaan saya sehari-hari. Jadi gini Pak, memang itulah yang saya maksud dengan lidi tadi. Kelemahan kita di situ. Tapi tentu saja sebagai orang yang institusi yang diamanahkan oleh Presiden mengurus tentang ini, kami sudah berupaya. Salah satu contoh Pak, kami juga sudah bekerjasama dengan BGN, itu ada keterlibatan UMKM dan kami memang ada standarisasi seperti yang Bapak katakan. Persoalannya adalah karena itu menyangkut rantai pasok ultramikro dan mikro. Yang kami yakini masih belum tersosialisasi dengan ideal, ya kan?
Untuk itu kami mencoba percepatannya dengan menugaskan beberapa deputi, terutama deputi kecil, kemudian dipandu oleh pemasok yang Bapak sebut tadi, mikro, bahkan ultra mikro. Nah, di deputi kecil inilah yang sebagai officer ultra mikro, dialah yang bertanggung jawab. Dia ada melakukan bersama-sama deputi kecil itu yang namanya Festival UMKM. Di sana dihadirkan pengusaha ultra mikronya, bahkan menengah, hasil dari holding UMKM. Jadi kita mulai dari bawah rantai pasok ini, dari mikro sampai ke kecil, sampai ke menengah. Nah, di menengah inilah akhirnya yang siap dihantarkan. Persoalannya adalah seperti tadi, bagaimana UMKM kita menjaga mutu itu. Dan itu tidak gampang, Pak. Kita mengajak mereka duduk bersama, dan itu deputi-deputi, terutama mikro. Karena disinilah barang itu ada. Nah, kita sempat mengadakan pilot project, dan itu ada standarisasi SPPG kerjasama dengan satu contoh Bandung di Soekarno-Hatta. Bahkan sekarang melakukan punya 3 SPPG lengkap dengan ekosistemnya. Nah, memang seperti saya setuju kata Bapak tadi, ini sangat mendesak. Kenapa? Di tengah hantaman terhadap BGN, salah satu yang diakui oleh BGN adalah beberapa SPPG nakal, yang kemungkinan pengambilan dari UMKM-nya bisa jadi barang-barang yang sudah mau mendekati masa layak pakainya. Bisa jadi juga kelalaian dari SPG-nya dalam time limit jangka waktu masakan jadi. Kan itu yang terjadi. Nah, itu bagaimanapun SPPG itu sebetulnya bagian dari UMKM, Pak. Dan kita juga mendukung BGN untuk menertibkan hal itu. Kami setuju terhadap langkah seperti itu. Karena ini menyangkut keselamatan manusia. Jangan UMKM ini juga hanya memikirkan untung, ya kan Pak ya? Tetapi tidak melakukan hal-hal antisipasi atau mitigasi risiko terhadap masa pakai makanan atau masa konsumsi makanan. Nah, itu kita lakukan itu, kemudian kita mendorong juga sertifikasi bekerjasama dengan Badan Halal, kemudian dengan Kementerian Investasi, karena ada usaha itu, ya karena tradisional pengetahuan terbatas. Omsetnya Pak, udah sampai 2 miliar, tapi perizinannya belum terus. Nah, itulah melalui kepala dinas itu kita sosialisasikan, bahkan kami punya juga pusat layanan usaha terpadu. Nah, di sana itu kami fasilitasi interconnecting dengan kementerian, mana-mana data UMKM, terutama UMKM potensial yang harus kita fasilitasi. Dan kita mintain fasilitas kepada Badan Hal maupun BKPM sebagai izin usaha. Kemudian ada standar itu sudah dijawab dengan sendirinya di platform. Kami sedang mengembangkan Sapa UMKM. Itu integrated system di mana Sapa UMKM itu juga ketika UMKM itu masuk ke sana, yang jelas dia akan mengetahui kalau bidangnya ini, sertifikasinya seperti ini, luasan usahanya kemana, kemudian juga bayarnya di mana, termasuk kebutuhan permodalannya itu institusinya apa saja. Jadi memang secara simultan kita harus bekerja sama karena yang saya yakini BGN itu bisa dilaksanakan dengan UMKM yang komit. Makanya kami mendorong agar prinsip LIDI tadi dipakai. Loyalitas,
terhadap BGN karena terikat kontrak. Harus integritas, jangan paha ayam, tiba-tiba tulangnya aja yang tinggal, dan kulit ayam. Jangan sampai terjadi. Kemudian disiplin. Nah, disiplin inilah yang selama ini jadi masalah. Yang harusnya arahannya barang itu dimasak jam 6 atau jam 5, sehingga konsumsi itu pada saat segar-segarnya malah dimasak jam 1 malam. Sehingga cenderung dengan kondisi cuaca, dengan kondisi lingkungan, itu akan berpengaruh terhadap masakan. Tapi Bapak yakinlah Kementerian UMKM komit dalam pembinaan ini. Terima kasih. Bapak Budi Harjo dan juga Bapak Haris, ada yang ingin ditambahkan? Kami persilakan Bapak. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Helvi. Bapak mohon izin, ini juga ada pertanyaan dari online Bapak yang sudah disampaikan dan sudah saya terima nih. Pertanyaan ini Pak, kriteria yang dibutuhkan untuk program prioritas pemerintah itu seperti apa Pak? Apalagi UMKM ini mau masuk ke program pemerintah sekarang yang kayak misalnya makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kira-kira produk seperti apa Bapak? Kriteria khususnya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kami persilakan Bapak Helvi dan juga Bapak-Bapak sekalian. Kalau saya, sederhana aja jawabannya. UMKM itu yang tahu produknya dia seperti apa. Di balik itu, UMKM kan juga dengan platform online tahu BGN itu butuh apa. Kopdes itu butuh apa. Rakyat butuh apa. Kalau kita bedah lagi, di perumahan rakyat itu sudah di samping industri besar, itu ada pengusaha pasir, ya kan? Kemudian pengusaha kayu, kemudian ada lagi aksesoris. Yang tujuan Pak Prabowo itu kenapa produk itu dilempar ke seluruh Indonesia? Supaya di daerah itu ekonominya bangkit. Kemudian ada satu lagi, masalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini itu banyak juga hal-hal yang bisa di UMKM masuk di sektor sana. Jadi dari 4 ya minimal ya program pemerintah itu UMKM bisa masuk. Ya. Dan itu fokusnya adalah peningkatan kinerja perekonomian daerah. Nah, kami berharap pengusaha UMKM yang ada di daerah itu proaktif. Kalau misal ada gangguan, monggo kontak kami akan turun atau mempertanyakan hal itu di sandungan yang ada. Tapi yang jelas Pak Presiden itu memikirkan bahwa UMKM adalah salah satu pilar pendorong ekonomi nasional. Itu buktinya 60% lebih UMKM itu menyumbang PDB nasional. Dan bagaimana supaya pemerintah jangan dianggap omon-omon. Ngomong meningkatkan UMKM tapi fasilitas tidak disiapin. Nah itulah. Fasilitas pertama UMKM ini adalah persoalan klasiknya itu fasilitas pembiayaan. Pemerintah kemarin Pak Prabowo dari 280 2025 sekarang ditingkatkan lagi jadi 300 triliun. Nah, tentu saja ada 2 hal yang harus dipertimbangkan oleh UMKM. Pertama, ketika mengakses pembiayaan, tentu saja dia sudah punya usaha. Yang kedua, jika usaha itu jalan, fokus dan sungguh-sungguh. Jangan menganggap itu sebagai hibah. Nah ini penting. Nah, bagaimana tentang pengembangan usahanya segala macam. Nah kita juga giat melakukan beberapa strategi di daerah. Kerjasama sama Pemda. Melakukan pameran, melakukan program pengembangan dan perlindungan UMKM. Kita tidak ingin lagi dengan ketidaktahuan tiba-tiba UMKM ini, kita ini diangkat oleh aparat hukum. Karena masalah kadaluarsa, masalah apalah, masalah perizinan belum,
Apalagi kebiasaan teman-teman UMKM di daerah menggenjot penjualan sehingga dia sudah diharuskan di batas posisi menempuh legalisasi, itu tidak dia lakukan. Nah itu tugas kami, mendata itu. Jadi kalau pertanyaan tadi, apa syaratnya atau yang mana? Ya silakan. Yang jelas, program pemerintah itu seperti BGN, itu semua produk makanan bisa masuk. Tentu saja BGN juga harus menjaga dirinya dengan melakukan beberapa syarat. Yuk kita penuhi sama-sama. Kalau ada hambatan dalam kepengurusan, laporkan kepada Kementerian UMKM. Kementerian UMKM akan menindaklanjuti dengan dinas-dinas kami yang ada di lapangan. Itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Helpi. Bapak Aris, Bapak Budi Harjo, kami persilakan. Ya, kalau tadi menanyakan bagaimana cara untuk menjadi mitra pemerintah begitu ya, untuk mensupport program prioritas pemerintah. Yang pertama, program prioritas pemerintah itu ada 17 program prioritas. Seluruh program prioritas tadi itu kemudian membutuhkan barang jasa untuk mensukseskan program prioritas tadi. BGN salah satunya. Gitu. Mereka membutuhkan apa kemarin, ada sendok, ada garpu, ada makanan, kemudian ada program yang lain di Kementerian KKP, itu ada desa nelayan, yang di sana juga membutuhkan pengadaan kapal, pembuatan kapal, yang itu materialnya banyak sekali yang bisa disuplai oleh supplier mikro kecil kita begitu ya. Nah, kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha itu sering-sering mengunjungi platform yang dikembangkan oleh LPP melalui Pak Patria ini. Beliau memiliki platform Inaproc ID. Di sana kemudian bisa melihat profil kebutuhan seluruh pemerintah gitu ya, baik pusat maupun daerah, setiap tahun diumumkan di sana. Nah, platform itu mohon dimanfaatkan betul begitu, karena di sana sudah langsung menyebut produk apa saja begitu. Kalau tadi contohnya misalkan di Desa Merah Putih, di sana tentunya ada infrastrukturnya yang kemudian butuh material konstruksinya. Di sana membutuhkan kemudian pabrik esnya. Kemudian di sana membutuhkan untuk ponton-ponton pelabuhan nelayannya. Yang tentunya itu rasanya bisa disupport oleh teman-teman UMKM lokal begitu ya. Nah itu kemudian bisa sering mengunjungi platform Inaproc ID, maka informasi terkait dengan kebutuhan barang apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah itu akan bisa terpenuhi tadi ya. Nah, syaratnya apa sih untuk bisa kemudian bergabung dengan pemerintah? Syaratnya tidak sulit gitu, saya kira begitu. Yang pertama tentunya harus ada perizinan, apalagi sekarang ini perizinan juga melalui online begitu ya, sangat mudah. Gitu ya. Yang kedua tentunya harus punya NPWP. NPWP pun juga kemudian juga tidak sulit gitu ya. Yang ketiga yang paling penting adalah memiliki kapasitas dan kompetensi. Nah, jangan sampai juga kemudian ketika kemudian sudah deal dengan pemerintah dibutuhkan 1.000 kemudian baru kontrak 1.000 bisa dipasoknya hanya 300 begitu. Yang kemudian itu mengakibatkan pembelinya menjadi kecewa begitu ya. Ini yang kemudian perlu dijaga kontinuitas baik dari sisi layanan, volume maupun kualitas. Di satu sisi ini Pak Wamen juga tantangan bagi pelaku usaha menengah kecil begitu di pemerintah ini terkait dengan pembayaran kadang-kadang. Teman-teman pemerintah itu kadang-kadang bayarnya tidak sebentar, perlu waktu ketika barang sudah selesai baru kemudian bayarkan 2-3 bulan ke depan. Nah ini mungkin dari Pak Wamen punya program untuk kemudian memberikan akses permodalan kepada teman-teman. Pak Budi juga kemudian bermitra dengan teman-teman perbankan agar suplai kepada pemerintah yang kebutuhannya luar biasa banyak ini kemudian bisa ajak dari sisi waktu terutama begitu ya, karena kebutuhannya harus cepat, tepat gitu, waktu nih gitu kan. Kemudian dari sisi kualitas
kualitasnya kalau kurang, kemudian tentunya ditolak oleh pemerintah. Kemudian juga dari sisi jumlah, ini juga tidak boleh kurang. Kalau dibutuhkan komit 1000, ya bisa mengukur diri begitu ya, bisa mensuplai seluruh yang kemudian juga dikomitmenkan dengan kontrak itu. Saya kira tidak sulit ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga bisa mengunjungi kanal-kanal medsos LKPP, ya ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter gitu, yang di sana juga kemudian bisa melihat syarat-syarat untuk menjadi pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah, sekaligus juga kemudian melihat peluang-peluang apa saja yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku usaha. Begitu mungkin Mas, makasih. Terima kasih kepada Bapak Aris, Bapak Budi Harjo, silakan Bapak. Ya, saya sedikit aja biar cepat. Jadi karena program prioritas pemerintah kan bukan di ranahnya swasta, tapi kami bisa membantu membackup. Tadi ada pengadaan ikan atau ayam, itu kan kami jual juga. Artinya kami juga jual tiap hari ayam, ikan, butuh supplier. Nah silakan, kami ada platform juga Pak, inabayar.com ya, di situ taruh aja produk UKM, kami ada ayam, kami ada apa, butuh bayarnya juga bisa. Jadi di inabayar.com itu kita mempertemukan pembeli dan penjual, itu adalah dedikasi kita. Nah termasuk sendok tadi Bapak sebutkan, siapa tahu dengan adanya MBG ini terrealisasi pabrik terbesar di Asia gitu Pak. Nah, siapa tahu Pak ya, dan bisa ekspor gitu Pak. Nah di situ kami bisa ekspor, teman-teman retail ada di Malaysia, ada di negara lain, itu tadi tas aja kami ekspor. Artinya ekosistem ini sudah terbentuk, kita off taker ini ramai duduk di sini untuk beli barangnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Bu, mohon izin menyimpulkan Pak, berarti intinya seluruh pelaku UMKM harus proaktif ya Bapak ya, untuk mengecek platform yang ada di pemerintah dan juga platform yang ada di inabayar.com. Seperti itu Bapak sekalian. Dan juga jangan lupa nih Bapak Ibu sekalian juga untuk datang ke acara Inabayar B2B 2G Expo 2026 pada tanggal 5 Mei sampai 7 Mei 2026. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup di rangkaian acara sosialisasi dan juga konferensi pers hari ini Bapak semuanya. Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan bisa langsung menuju sales desk kita untuk mengetahui tentang Inabayar secara detail terkait pertanyaan yang masih ada di Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Helvi, Bapak Aris, Bapak Budi Harjo, sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak mohon izin untuk berdiri Bapak. Boleh agak majuan Bapak, kami persilakan untuk maju Bapak di depan meja. Apa di sini aja? Oke siap. Kami mengundang untuk seluruh media dan juga tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Dan juga kami mengundang untuk teman-teman yang ada di online, di Zoom meeting untuk membuka kameranya. Yang nantinya bisa masuk nih ke dalam foto dari tim dokumentasi. Seperti itu. Mohon izin saya bantu hitung Bapak. 1, 2, 3. Oke, mohon izin Bapak sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak kita akan berfoto bersama dengan para tamu undangan yang telah hadir Bapak. Boleh Bapak Ibu sekalian kita boleh berdiri, kita foto bersama. Tim media dan juga tim dokumentasi kami persilakan untuk mengambil posisinya masing-masing. Mohon izin untuk saya bantu aba-aba. Boleh lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, boleh dikasih gayanya kali ya Pak ya. Gayanya cuan. Gaya cuan boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk kembali menjalankan aktivitasnya kembali. Dan juga kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian acara sosialisasi dan juga konferensi pers Inabayar B2B 2G Expo 2026 pada hari ini. Kami berharap hari ini dapat memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian selaku pimpinan instansi pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta, serta pengusaha UMKM dan para ketua asosiasi untuk terlibat dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan juga produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kami juga menantikan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan Inabayar B2B 2G Expo 2026 yang dimana akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 Mei 2026 di Gedung Smesco Indonesia. Kami juga turut menginformasikan bahwa terdapat harga spesial bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk mendaftar sebagai eksibitor, buyer maupun supplier sebelum tanggal 27 April 2026. Terkait informasi lebih lanjut, kami persilakan untuk mengunjungi sales desk yang ada di sisi kanan belakang panggung kita.
Bagi hadirin sekalian yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kami sampaikan sekali lagi untuk mengunjungi panggung belakang sebelah kanan, yang dimana ada sales desk yang teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian dapat kunjungi untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai Inabayar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Semesco yang telah memberikan dukungan, yang telah menjadikan tuan rumah dan juga pelaksanaan sosialisasi dan juga konferensi pers Inabayar B2B 2G Expo 2026 pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Indomaret yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Saya Nada Fadli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.